Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi adalah peristiwa yang real dan fakta, betul. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi adalah peristiwa yang real dan nyata. Karena bukan Facebook yang mengabarkan, bukan Instagram yang menceritakan, bukan TikTok yang menyampaikan, tapi yang mengabarkan, tapi yang menyampaikan Allah di dalam ayat-ayatnya, di dalam Al-Quranun. Ayatnya hafal. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baginda Rasul diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di mana, Bu? Di kota Mekah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa ada di mana, Pak? Di kota Palestina, yang hari ini satu kota, satu negara yang tidak baik-baik saja. Dan hari ini kita belum mampu berbuat apa-apa kecuali sekedar mendoakan Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidina fi Palestina. Kita baru sebatas mampu mendoakan dan sekedar berbagi harta, itu pun hanya sedikit, betul. Tapi paling tidak itu adalah satu bukti bahwa kita peduli dengan saudara kita yang ada di kota Palestina, yang hari ini kita peringati kisahnya, perjalanannya. Karena ketika Palestina sedang tidak baik-baik saja, kita pun harus merasa tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran saudara-saudara kita, dan Allah beri kemenangan saudara kita di kota Palestina. Amin Allah ya Rabbal. Maka ketika baginda Rasul diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah itu jauh jarak tempuhnya ke Masjidil Aqsa. Inilah sebuah hikmah, Pak, Bu, masih hidup? Baginda Rasul diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebuah perjalanan begitu jauh jarak tempuhnya. Masjidil Haram ke Palestina itu jauh, tapi ditempuh oleh baginda Rasul. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, dan sekembalinya di tempat duduknya begitu singkat dan begitu cepat. Diterangkan dalam sebuah keterangan, tempat duduknya masih terasa hangat ketika baginda Nabi kembali dari perjalanannya. Inilah hikmah. Ini yang ingin disampaikan dalam Isra Mi'raj, bahwa perjalanan kita umat manusia masih jauh perjalanannya, Bu, menuju satu kampung yang namanya kampung akhirat. Satu kampung yang belum pernah terlintas dalam akal kita, satu kampung yang belum pernah terlintas dalam bayangan pikiran kita. Tapi kampung itu hak, kampung itu ada, dan kampung itu benar, yakni kampung akhir. Inilah gambaran kehidupan kita. Tapi jarak tempuh yang kita tempuh begitu singkat dan begitu cepat. Betul Pak? Betul. Kita masih jauh perjalanannya. Kita pernah bersinggah di alam arwah, betul. Kita pernah bersinggah di alam rahim, benar. Berapa lama di alam rahim, Bu? Di kandungan berapa lama? 9 bulan. Ada yang 10 bulan, namanya hamil. Hamil kebo, keluar udah kumisan. Dan hari ini terlahir kita ada di alam dunia. Berapa lama kita di alam dunia, Bu? Berapa lama di alam dunia, Pak? Relatif.
ada yang 40 tahun, benar. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Setelah di alam dunia, kemana kita? Kita meninggalkan alam dunia. Kemana kita? Ke alam barzakh, namanya kuburan. Masih panjang. Maka hari ini kita berada di alam dunia. Ini yang ingin disampaikan oleh baginda Rasul, bahwa perjalanan baginda adalah perjalanan yang begitu panjang jarak tempuhnya, tapi ditempuh dengan jarak waktu yang begitu singkat dan begitu cepat. Saking cepat dan singkatnya, nggak sadar kita sudah berapa lama kita nongkrong di alam dunia. Saking cepat dan singkatnya, nggak sadar kita sudah berapa lama kita tinggal di mustika ini. Betul? Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Yang paling sepuh siapa hari ini? Pak Haji berapa Pak Haji? Berapa Pak Haji? 88, 58, Masya Allah. Masih muda-muda di sini ya. Yang paling sepuh siapa? Yang paling sepuh yang 70 ada? Berapa Pak Haji? 61, 61, lebih sepuh. Ada yang lebih sepuh lagi? Nggak ada. Paling sepuh 61. Kita tanya, merasa muda nggak? Apa merasa tua nggak? Merasa muda. Pak Haji merasa tua nggak? Enggak. Merasa muda. Mana? Nenek ada, nenek. Yang mana nenek ada? Mana yang paling sepuh nek? Mana? Nenek berapa usianya nek? 28, muda amat. Alang-alangin saya. Mana? Ada yang nenek-nenek yang sudah akhir kisah? Berapa nek? Berapa usianya nek? 75. Coba ditanya, merasa tua enggak? Enggak. Enggak ada yang pernah merasa tua Pak. Kenapa? Karena hidup di alam dunia begitu singkat dan begitu cepat. Saking cepat dan singkatnya, nggak sadar kita sudah berapa lama hidup di alam dunia. Betul Pak? Betul. Padahal ayat-ayat Allah nampak disirat dalam hati kita. Yang tersurat ada, yang tersirat ada. Rambut nggak pernah nongkrong bawah pohon jambu, tahu-tahu udah banyak kembang-kembang. Uban tangarana, bener. Mata yang kemarin terang benderang, jarak pandang 30 meter jelas, sekarang udah mulai burem. Ngeliat nenek-nenek burem, ngeliat cabe-cabean terang benderang. Ada yang begitu ada? Yang mana cung orangnya? Ya Allah. Gigi yang kemarin kuat kunyah, jangankan daging kambing, daging sapi, daging onta, daging kebo, kekunyah sama kita. Tapi sekarang boro-boro tuh daging kambing, boro-boro daging kebo, ati ampela ayam digigit lawan. Bener Pak? Gigit kanan loncat kiri, gigit kiri loncat kanan. Kesel sama kita, langsung ditelan, kesel modal aing. Ini kan ayat Allah yang tersirat, tapi nggak sadar. Kenapa? Saking singkat dan cepatnya hidup di alam dunia ini. Padahal Allah ingatkan, walikulli ummatin ajal. Kita semua punya batas waktu, kita punya episode, dan episode itu akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul. Kita akan mati. Cantik mati, jelek pun mati. Presiden mati, RT apalagi. Cepat. Maka yang harus kita lakukan hari ini, di momentum hikmah hari ini, bahwa karena perjalanan hidup ini masih jauh perjalanannya, tapi waktunya yang begitu singkat, maka mari kita siapkan bekal untuk kepulangan kita menuju kampung akhir. Karena mati tak harus menunggu tua, betul? Mati tak harus menunggu sakit, benar? Berapa banyak hari ini orang yang sakit,
nggak mati-mati. Tapi yang gagah, oh perkasa, naik sepeda muter-muter, pulang-pulang ngejengkar mati. Ada? Banyak, makanya saya nggak mau naik sepeda, takut mati saya. Maka momentum hari ini yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa perjalanan kita masih jauh. Jarak tempuhnya menuju kampung kita, kampung akhirat. Tapi waktu yang kita tempuh begitu singkat. Saking singkat dan cepatnya, lupa kita menyiapkan bekal-bekal kepulangan kita. Betul? Padahal Allah ingatkan, sudah banyak orang yang menyesal. Banyak. Hari ini Allah sudah ingatkan di Al-Quran. Berapa banyak para pendahulu-pendahulu kita yang meratapi nasib di kampung barzakh. Berapa banyak hari ini mayit-mayit yang minta sama Allah, Rabbi lola akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kiranya Engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja. Bu, masih hidup? Masih. Berapa banyak jenazah yang minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, kiranya Engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja. Padahal sudah Allah beri kesempatan kita 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Tapi mereka minta sama Allah, ya Rabb, ya Allah, kiranya Engkau berkenan menunda kematianku sebentar. Maka kata Allah, mau ngapain? Mau ngapain? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Maka kiranya Kau beri kesempatan kepada hamba, ya Allah ya Rabb, aku akan bersedekah dan beramal soleh. Maka momentum ini momen istimewa. Hari ini kita mengisi kehidupan kita dengan santunan anak-anak yatim. Ini sudah mengingatkan dan teringatkan apa yang Allah sampaikan di Al-Quran. Betul? Maka ini momentum yang istimewa. Allah berikan kita kesempatan panjang umur, sehat walafiat. Maka yuk memperbanyak sedekah. Hari ini kita praktekkan dengan menyantuni anak-anak yatim. Alhamdulillah. Silakan kau pakai cara apa saja. Silakan kau santuni anak-anak yatim, silakan. Kau santuni para fakir miskin. Kau santuni janda-janda jopo. Kau kawinin janda-janda muda. Kalau berani, Pak. Kalau nggak berani, selamat bermimpi. Ustaz, kan mati nggak bawa duit, kata siapa? Bo, mati bawa duit nggak? Pak, mati bawa banda nggak? Bawa. Kalau kita mau ke Mekah Al-Mukarramah, kita mau umroh, duit kita rupiah dibawa ke sono laku nggak? Nggak laku, kudu diganti pakai real. Kalau kita mau ke Singapura, bawa duit rupiah, laku nggak di sana? Nggak laku, kudu ditukar dengan dolar Singapura. Kalau kita mau ke Turki, bawa rupiah, laku nggak? Kagak. Kalau kita mau ke Malaysia, bawa rupiah, laku nggak? Enggak. Kudu ditukar dengan ringgit. Lalu kalau kita kembali ke alam dunia, bawa rupiah, laku nggak, Pak? Laku nggak? Kagak. Urusan dunia sudah ada aturan mainnya. Kita mau ke Malaysia, kita mau ke Singapura, mau ke Turki, ke Mekah, Madinah, Arab, uang rupiah harus ditukar baru akan berfungsi. Betul? Begitu juga sama ketika kita mau pulang ke kampung akhirat, tidak sekonyong-konyong uang rupiah nih. Ini duit semua nih, Bu, nih. Dibawa mati. Enggak. Informasi. Kita bukan ustaz yang kaleng-kaleng. Duit semua nih, Bu, sama tagihan juga sama, banyak kwitansi.
Ditukar. Kita bawa ke Mekah, uang rupiahnya ditukar. Ditukar di mana? Di money changer, betul. Kita mau tukar ringgit, tukar dolar di money changer. Begitu juga sama. Ketika kita ingin bertemu dengan banda kita, harta kita, uang kita, kekayaan kita, ditukar. Di mana? Di money changer syariah. Di mana itu? Lewat kenceng-kenceng masjid, lewat trombol-trombol musola, lewat santunan-santunan yatim, lewat infak-infak fakir miskin, lewat zakat-zakat mal, zakat fitrah. Itu adalah money changer kita. Maka itulah harta yang akan kita temukan, insya Allah. Paham? Jadi momentum hari ini sudah istimewa. Hari ini kita tukarkan banda kita melalui santunan anak-anak yatim, dan yakin kita tidak akan pernah menyesal seperti para pendahulu-pendahulu kita yang dia berminta sama Allah, ya Rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Insyaallah hari ini kita sudah bersedekah dan terus istiqomah, terus bersedekah dan beramal soleh. Ya Bu, sedekah sudah. Yang kedua, beramal soleh. Sambung silaturahmi dengan saudara yang kemarin clash, yang kemarin berantem gegara warisan dengan saudara. Yuk sambung silaturahmi. Sama tetangga yang akur, ya Bu, sama tetangga yang akur. Jangan gara-gara kemarin beda pilihan bupati ketemu RT melengos, jangan. Ada di sini begitu? Banyak. Yang mana, Cung? Yang satu milih Rudi Mersal, yang satu milih Zulkarnain, yang satu milih Mat Romli. Ketemu pertigaan melengos kabeh, jeblung kita ke kanan. Jeblung ke got. Ya, jangan. Suami istri beda pilihan silakan. Emang ini era demokrasi. Ya Bu. Suami yang akur sama istri, istri yang taat sama suami. Jangan gara-gara beda pilihan tidurnya pantat-pantatan. Siapa yang rugi? Ibu, bapaknya yang stres. Ya Bu, akur, beramal soleh. Sama tetangga jangan sirik dengki hasud, jangan suka panasan. Ini kan kadang-kadang kagak sama tetangga bawaannya seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Ada di sini ada? Banyak. Yang mana, Song? Jangan. Setelah pulang dari Isra Mi'raj, Bu, lapangkan dada kita. Kalau ketemu saudara kita, tetangga kita lagi seneng, kita ikut seneng. Habis binikmah, ikut seneng kita, ya Allah, Masya Allah. Tetangga habis beli kulkas 5 pintu, kita ikut girang. Ya Allah, kulkasnya Masya Allah, cukup amat. Barangnya apa, Politron, Ibu. Ya Allah, beli di mana? Di Masjid Putra Citaraya. Ya Allah, beli apa ngutang? Jangan. Apa ditegesin? Kita mah melukai perasaannya. Ya Bu, akur sama tetangga, saling berbagi. Kalau masak sayur asam bagi tuh, ke depan 40, samping 40, kiri 40, kanan 40, beak kita sudah endang. Ya Bu, kalau mau ngasih sama, kasih semua. Jangan ini ngasih Bu RT doang. RT-nya lewatin ke rumah Bu RT, lewatin 10 rumah. Berapa banyak hati-hati yang terluka baper. Nyayur ase, nyayur lode yang lu bere. Bu RT baik mati lo dibere. Mentang-mentang dikasih BRT terus ku BRT. Ada yang begitu ada? Ya. Yang mana orangnya, Cung? Ada. Makanya Bu, kalau mau ngasih BRT kudu pakai strategi, pakai siasah, pakai taktik. Kenapa? Jangan sampai melukai perasaan warga-warga yang lain. Kenapa? Karena emak-emak akhir zaman ini baperan perasaannya. Yang bikin status siapa, yang meluka siapa.
Di sini ada begitu ada? Ada, ini orang soleh semuanya. Amin. Yang begitu orang kerukut biasanya Pak. Tapi KTP-nya KTP mustika. Ya Bu, kalau mau ngasih sayur asam ke Bu RT lihat-lihat. Wih, masih ada yang nongkrong. Mau ngasih semua nggak cukup. Nggak jadi tahan. Jam asar lihat lagi. Yang mau masih nongkrong. Masih. Udah datangnya nanti insya Allah jam 12 malam. Datang tuh, ketokin. Assalamualaikum, Bu RT. Ya siapa? Saya Bu Devi. Ada apa? Ini Bu mau ngasih rezeki. Ya Allah, Masya Allah. Apa ini Jen? Sayur asam, Masya Allah. Pas dicicipin asam jasai. Bukan asam karena banyak melinjo. Eta manggis basi. Tapi nggak ada yang meluka perasaannya. Semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Paling Bu RT yang masuk rumah sakit mindset. Ya Allah. Ya Bu. Bu, beramal soleh. Beramal soleh. Kenapa? Ini ratapan pendahulu-pendahulu kita, para jenazah, para mayit. Jangan sampai hari ini sudah diperdengarkan, sudah tersampaikan. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Betul? Maka fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Kita bersedekah dan beramal soleh, insya Allah. Karena hidup ini begitu singkat, perjalanan kita masih panjang, tapi waktu kita begitu singkat, cepat. Maka yuk kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak sedekah untuk bekal kehidupan akhirat, insya Allah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu yang kedua, setelah baginda Rasul diperjalankan oleh Allah dalam Isra Mi'rajnya, baginda Rasul semangat dakwahnya semakin meningkat. Baginda Rasul semangat dakwahnya semakin membara. Maka momentum hari ini, setelah kita pulang dari majlis yang mulia, dari majlis Isra Mi'raj, maka semangat dakwah kita harus meningkat. Karena dakwah bukan tanggung jawab orang yang kita kenal ustaz, bukan. Bukan tanggung jawab orang yang kita kenal kiai, bukan. Tapi tanggung jawab umatnya baginda Nabiuna Muhammad. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat terbaik kata Allah. Kenapa kita umat terbaik? Karena kita senang mengajak kebaikan. Betul? Kita undang tuh tetangga, warga semuanya, kita datang ke musola kita silaturahmi, kita jalin silaturahmi, kita ada di majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat, mengajak kebaikan kita. Dan kita umat terbaik kata Allah. Kenapa kita umat terbaik? Karena kita senang mencegah kemungkaran. Maka momentum yang istimewa, mari libatkan diri kita dalam dakwah. Berpulang kita sini semangat dakwah, tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Paling tidak kita dakwah dalam rumah tangga kita. Istri dakwahin suami, suami dakwahin istri. Betul? Orang tua dakwahin anak. Ya Bu? 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 Dakwahin suaminya. Berani nggak? Jangan takut uang belanjanya dikurangin, lapor sama saya. Biar saya lapor sama ketua DKM. Dakwahin suami. Kalau suami belum ke musola, suami belum ke masjid, suami belum sholat berjamaah, dakwahin. Ayah, makmurin musolanya. Ayah, makmurin masjidnya. Ayah, sholatnya di rumah, jangan di sholatnya di masjid, jangan di rumah. Kasihan ketua DKM-nya, dia yang nabu beduk, dia yang adzan, dia yang khomat, dia yang imam, dia yang makmum. Langsung kita ustaz. Ya Bu? Bu? Kalau yang suaminya belum pada makmurin musola, dakwahin. Ayah ke musola. Itu kasihan. Musola udah bagus, tuh plafonnya aja belum lunas dari tagihan kementerian. Dakwahin ya Bu. Kalau datang adzan subuh, as-salatu khairun minan naum, dakwahin, bangunin bil hikmah yang santun ya Bu.
tepuk pantatnya. Ayah, ayah subuh bangun, jangan pakai kaki, woi bangun bangun, jangan. Itu namanya radikal namanya. Ya Bu, yang santun. As-salatu khairum minan naum. Ditepuk pantatnya nggak bangun, tepuk yang depan. Ayah bangun bangun bangun. Insyaallah Pak. Kalau ditepuk pantatnya nggak bangun, tepuk depan nggak bangun, ibu langsung ambil air wudhu, Quran Syifa bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sial aing pagi dia sini dia. Betul. Tapi kan suaminya bangun. Alhamdulillah. Kamu sholat ya, sholat subuh. Alhamdulillah. Dakwahin Bu, ya Bu. Bu, siap nggak dakwahin suaminya kalau nggak masjid kalau sholat? Dakwahin. Karena dakwah bukan hanya tanggung jawab orang yang kita kenal ustadz, yang kita kenal kiai, yang kita kenal ulama, tapi ini dakwah adalah tanggung jawab umatnya baginda Nabi Muhammad. Dakwahin, ya Bu. Suami dakwahin istri Pak. Pak, hei, masih hidup? Apanya yang hidup? Dakwahin istrinya, dakwahin. Kalau istri kita nongkrong di teras 3 orang, pasti dia lagi gibah, lagi ngomongin orang. Gak mungkin dia lagi pikiran la ilaha illallah. Betul? Dakwahin nih. Ulah gegibah, haram. Jangan ngomongin orang, dosa. Mendingan kau pulang kita bercinta dapat pahala. Begitu, ada solusi. Kalau dipanggil juga nggak dikasih kerjaan, balik lagi dia. Gegibah lagi, benar. Ada begitu ada? Yang suka ngomongin orang ada? Yang mana cung orangnya? Ya Allah, nggak ada nih. Ini mah wajah-wajah ahli surga semuanya, amin. Ini mah nggak suka gegibah ini mah. Insya Allah. Udah beda jauh memang. Ya Pak, dakwahin. Dakwahin. Neng, jangan suka ngomongin orang. Jangan suka gegibah. Jangan suka ngomongin Bu RT, jangan. Mendingan ngomongin setan, gerandong, kuntilanak, nggak dosa. Paling banyaknya kesurupan orang sini. Dakwahin Pak. Kalau bapak yang dakwahin nurut ya. Ya Bu, Bu. Kalau diingetin sama suami juga kudu taat, langsung pulang. Jangan tanggung ya, tanggung. Ini lagi materi lagi luar biasa nih. Aduh. Berarti kalau semakin pelan emak-emak bergibah, semakin serius materinya. Semakin tak dengar suaranya, semakin dalam itu obsesi obrolannya. Tapi kalau masih dengar suara ini baru awalan. Tapi kalau dengar suaranya cuma ekspresi semakin dalam itu. Dan semakin banyak dosanya ini. Ada sini ada? Banyak yang mana Cung? Dakwahin Pak, dakwahin. Orang tua dakwahin anak. Orang tua dakwahin anak. Anak disuruh ke masjid, salah. Pak, hei. Anak jangan disuruh ke musola, tapi anak diajak ke musola. Ini kan persoalannya Bu. Musola rame, banyakan bocil-bocil. Bener. Berisik baik. Kenapa? Karena bapaknya ada dewe. Anak disuruh ke musola, bapaknya ngecedok di imah ke nonton bola. Bener? Ada begitu ada? Banyak yang mana Cung? Ya Allah tolong. Ini persoalan kita Pak hari ini. Masjid, musola ramenya sama anak-anak. Datang adzan Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tong ke musola. Iya ayah. Ayah nggak ke musola. Ayah tanggung nih lagi nonton bola Persib sama Persita ya nggak menang-menang. Udah lu duluan aja. Berangkat anaknya ke musola. Besok lagi datang adzan Metro TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan beda-beda adanya Pak ya. Punya TV nggak Bu? Masya Allah, alhamdulillah.
ke musola Al-Ikhlas, apa namanya? Al-Isra. Iya ayah. Ayah nggak ke sholat? Ayah capek. Habis ke Grab. Ada yang habis pulang kerja capek, udah dedek duluan aja. Anak disuruh sholat. Salah. Yang bagus anak diajak sholat. Digenggam tangannya. Diajak kita ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Betul. Ini kan persoalannya. Besok lagi datang ada lagi di MNC TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, iya. Bosan anak disuruh-suruh. Berangkat dia. Gak pakai disuruh, kesel dia. Gak pakai nanya lagi sama bapak. Besok lagi ada lagi di SCTV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung, gak pakai disuruh, sudah muncul mahabbah kecintaan sama musola Al-Islah. Dia langsung pakai sorban, pakai peci, berangkat. Pas buka pintu, hujan. Kata bapaknya, Tom, mau kemana? Mau sholat lah. Hujan. Atupan ada payung ya. Mesti kesambar geledek dia. Ini kan orang tua blodok. Bayangin, anak lagi semangat sholat, orang mah ditemenin. Orang lagi semangat sholat anaknya ditemenin, dakwahnya temenin, anterin. Lah ini malah dilemahkan. Oh, udah takut ada geledek, udah sholat di rumah aja. Ya, sholat di rumah pahalanya dikit ya. Mendingan sholat di musola Al-Islah berjamaah 27 derajat ayah, pahalanya gede. Bu, kan anak sekarang mah pinter pak, bener. Anak sekarang mah pinter, cerdas. Kenapa? Minumnya susu Nutrion soya. Gak kayak kita dulu minumnya air tajin. Bener, dikasih garam dikit. Makanya tua dikit budek kita mah. Anak sekarang mah kritis. Ayah, enakan sholat berjamaah. Kalau di rumah sendirian pahalanya dikit ayah. Sholat sama ayah, berjamaah sama ayah. Kaget anaknya. Emang ayah bisa sholat? Alujak dia, kain dia. Ain Islam. Kenapa anaknya bisa ngomong demikian? Karena semenjak matanya melek, belum pernah lihat bapaknya sholat, belum pernah lihat bapaknya ke musola. Sekalinya pakai sarung, bukan ke musola, bukan ke masjid, cuma hayang ngariung nyerkai berangkat doa. Ada begini, ada sini ada. Yang mana cok orangnya? Ya Allah ya salam. Silakan kau cari maisha, kau cari kekayaan, kau cari penghidupan, tapi jangan pernah kau melupakan sholat. Betul? Isra Mi'raj ini kan perintahnya cuma satu, sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya seorang mu'min. Nah ini anaknya kaget. Emang ayah bisa sholat? Ya, nyeri hati pak, digitukan ku anak kita. Nyeri hati digitukan ku anak kita, bener. Aing Islam ya, gerak. Wudu, langsung. Neng, istrinya lagi nonton film sinetron, lagi rebutan remote tuh istri. Panggil, Neng, gerak sholat, wudu. Kita sholat berjamaah sama si adik. Sholat ya. Gelar sajadah. Kanan satu, kiri satu. Anaknya mah udah rapi, udah wudu, udah gagah. Bapaknya udah selesai dari sholat, dari wudu, langsung ke depan. Gak ada yang komat. Bohong. Ini yang sholat maghrib apa ya? Pan istrinya tahu kalau lakinya dulu playboy cap jempol. Ayah, usolli. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbilan kiblati adzan imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Masa mana? Allahu Akbar. Anak kecil dalam 9 tahun. Pohon di baik. Baik macam naon nih.
Mau baca apa ya Allah, tolong. Istrinya, ayah, Al-Fatihah. Eta sholat geus rusak, eta sholat. Sayang itu umur 40 tahun nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, beak eta umur naonan bener. Masya Allah, sampai lupa pembacaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nehem nunggu kode masukan dari istrinya. Ayah, alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa razala 'alaihim waladdallin. Amin. Kata anak, ayah, ku amin lagi. Kata dia, salah ayah, ini sholat udah kakak keluar, rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim waladdallin. Amin 10 kali gak kelar. Kata anak, ayah, mendingan sholat di musola Al-Islah 5 menit kelar. Ini 1 jam gak kelar, aman Pak. Malu tuh anak, bayangin, keringet dingin tuh bapaknya. Malu, bukan malu sama Allah, malu sama anak. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata istri suruh ganti surat pendek. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Ayah, Inah pun gak kelar-kelar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Inna. Istrinya gak pernah ke musola, gak pernah ke masjid, tapi nanti ke masjid taklim. Dilanjutin ayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mertua lewat sahan mati neng, selaki aing mudah. Ya Allah. Silakan kau cari kekayaan, kau cari maisha, kau cari dunia. Buat kaum laki-laki, musola jangan pernah kau tinggalkan. Betul? Masjid jangan pernah kau jauhi. Berjamaah harus kita perjuangkan. Kenapa? Inilah perintah Allah, inilah perintah Rasul, bahwa perintah dakwah ini adalah kita yang melanjutkan. Bagaimana kita akan mengajak anak kita ke surga, istri kita ke surga, kalau kita jauh dari pintu-pintu surga, dari taman-taman surga. Coba Pak, dakwahin anaknya, Bu, dakwahin anaknya. Apalagi hari ini Pak, anak-anak kita ujiannya jauh lebih berat dibandingkan di zaman kita, Pak. Maksiat apa yang tak nampak hari ini? Betul. Dulu di zaman kita masih muda, kita ngeliat film yang aneh-aneh, kutu nonton layar tancap di kampung orang, bener. Ngelewatin sawah sampai kejeblos-jeblos, kita bener. Ngalamin nggak Pak? Saya ngalamin masalahnya. Tapi sekarang itu film-film aneh datang di pojok-pojok kamar anak kita. Lewat apa? Lewat gadget dan handphone-handphone yang betul. Klik Luna Maya, Fat Ariel, nongol Luna Maya. Tuh yang kecuali kenceng pengalaman gitu. Klik Gisel 15 detik, nongol Gisel. Betul? Apalagi sekarang TikTok. Ibu punya TikTok? Bapak punya TikTok? Ustaz juga punya. Emang harus kekinian kita. Cuma survei membuktikan itu TikTok gambarnya paha dan dada semua. Nyari kaki orang luar itu. Itu kan ujian buat anak-anak kita, Pak. Betul. Begitu beratnya anak-anak kita. Maksiat apa yang tak nampak hari ini? Narkoba di mana-mana. Dari mulai sabu-sabu, ekstasi, betul.
Gorila. Ibu tahu gorila? Gak tahu? Gorila itu ganja sintetis Pak, Sintai. Ini yang bikin celeng anak-anak kita. Dan yang hari ini lagi ngehit di kalangan anak-anak SMP, SMA, namanya X-Steamer. Tahu X-Steamer? Kalau zaman kita koplo ya. Sekarang X-Steamer Bu, harganya 10.000, diminum semua anak-anak kita, celeng, kejeblos di got bilang kayak lagi nge-fly di pinggir pantai. Ini anak-anak kita, maka dicek. Yang punya anak kita cek, handphonenya cek, nggak boleh dipasok, nggak boleh dikunci, dijual paling dia, ini HP-nya kalau dikunci. Jangan kalah sama anak Pak, didik anak kita. Apa kata Rasul? Adibu olatakum wa ahsinu adabahu. Didiklah anakmu dan perbaiki adab mereka. Siapa yang bertugas? Kita orang tua, betul? Benar? Bukan Pak RT. Padahal udah pusing sama anaknya. Betul? Didik anak kita. Maksiat apa yang tak nampak hari ini? Jablay di mana-mana Pak. Bu, jablay di mana-mana. Ada yang 500 ada. No di Amaris. Yang 3,5 ada. No di Suko. Yang pegoh no di City Market, Madigras. Gak percaya, tanya no Pak RW. Lah RW kan pejabat publik, pejabat pemerintah, bertanggung jawab apa kondisi masyarakatnya, betul? Benar Pak RW? Mana Pak RW? Kudu hafal. Ustaz juga kudu paham. Karena selama depan jablay sama cabai-cabai beda ayatnya. Betul? Nah, iya. Dan hari ini itu ujian kita bersama Bu, betul? Maksiat apa yang tak nampak hari ini, betul? Maka harus kita dakwahi anak-anak kita. Tidak sekedar dihakimi, jangan, diajak bicara. Bu, kalau anak pulang sekolah tanya, Kak, belajar apa hari ini? Hati-hati ya Kak ya, jangan salah gaul. Jangan pernah lelah memberi nasihat dengan bahasa obrolan, jangan bahasa yang menghakimi. Hei, kamu lama apa? Kamu ya Bu, harus dengan bahasa yang indah. Kenapa? Anak sekarang ini beda. Kita dimensi alamnya sudah beda, betul? Maka momentum istimewa ini, lanjutkan misi dakwah Rasul. Semangat dakwah kita tingkatkan setelah kita pulang dari majlis yang mulia ini. Dakwahi anak kita, insya Allah. No, pakaian anak kita, dakwahin fashion. Ingat di zaman kita dulu Pak, waktu tahun 70-an kita pernah mengenal pakaian brecut, tahu brecut? Atas ngebre, bawah cucut, betul? Ngalamin Pak? Ini bahasa kerennya celana baggy yang kalau kondangan kita bawa masukin kaca nggak bakalan jatuh ya? Brecut, baggy, atas ngebre, bawah cucut. Tahun 90-an muncul celana cutbray, atas kerucut, bawah ngebray, benar? Kita kan jadi korban semuanya. Atas kerucut, bawah ngebray, zaman Arafik, ya benar. Kan lebar itu. Yang kalau ada teh kucing ke sepak angus ya. Nah sekarang ini tahun 2000-an ini muncul pakaian cucut. Tahu pakaian cucut? Atas kerucut, bawah ngencut. Bahasa kerennya celana pensil. Dan ini mewabah untuk anak-anak kita yang usia SMP, SMA, kuliah, bener. Dakwahin tong, nih, ulah pakai kos gitu-gituan. Udah jangan pakai yang begitu, pakai celana yang normal, ya Allah tolong. Nah ini anak kita udah mah kurus, hitam, pakai celana legging, celana cancut, cucut, udah kayak biting jalan. Loh, dakwahin, neng. Sini. Udah neng, pakai celana nu standar baik. Tong, pakai nu celana standar baik nu yang standar. Itu celana nyusahin Pak. Hei, Bu, itu celana nyeksa. Coba lihatin anak kita kalau lepas celana pensil, 2 jam gak kelar-kelar dia. Nyender ke tembok. Wah. Saking susahnya kakinya dibungkus pakai kantong kresek. Lah emang gue pepe. Tapi kan ini sedang dijalani oleh anak-anak kita, betul? Sadarkan, dakwahi, tong, nih, ulah. Pakai yang standar aja. Siapa yang tahu jawab? Ibu, bapak, dakwahin anak kita, betul?
Maka ini penting dari hal yang terkecil, dakwah dari hal yang terkecil. Apa? Rumah tangga kita, insya. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya momentum hari ini, momentum yang istimewa. Yuk, mari kita sama-sama mengambil hikmah daripada pertemuan hari ini, bahwa perjalanan hidup kita masih jauh jarak tempuhnya, tapi ditempuh dengan jarak waktu yang begitu singkat dan begitu cepat. Dan setiap perjalanan berpulang kita pasti harus membawa bekal, dan sebaik-baik bekal adalah amal soleh dan amal kebajikan. Maka yuk, mudah-mudahan di momen yang istimewa ini Allah panjangkan umur kita, amin. Umur yang barokah, umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andaikan Allah akhiri episode kita, maka kita minta sama Allah, Allah akhiri episode kita dengan episode yang baik, yakni husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jaga anak keturunan kita dari anak yang saleh dan salihah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang baik. Allahumma dzurriyyatan thayyibah, Allahumma dzurriyyatan thayyibah, Allahumma dzurriyyatan thayyibah. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Ya rabbana, ya rabbana, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali baiti. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wal muslimina minan nar. Allahumma akhizna ya Allah. Allahumma akhizna, Allahumma akhizna, Allahumma salimna wa salim hajatana, Allahumma salimna wa salim maqsudana fil jama'ah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, wa tamim bil barakah wa tamim bil hasanah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahu alazim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya Bu. Angkat tangannya banyak tinggi Pak. Angkat tangan semuanya. Dadah semuanya.